Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau lebih dikenal dengan SPLDV. Dalam penyelesaian SPLDV itu terdapat tiga metode. Yang pertama yakni metode gabungan, yang kedua metode grafik, yang ketiga metode metrik. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya, biar sahabat-sahabat itu mudah untuk memahami. Contoh soalnya di sini, tentukan nilai X dan Y pada dua persamaan di bawah ini. Yang pertama 4X plus 3Y sama dengan 25. Dan 2X plus 7Y sama dengan 29. Ya, pertama kita harus cari nilai Y dulu dengan metode eliminasi. Karena koefisien X pada kedua variabel adalah 4 dan 2, maka kita cari KPK terlebih dahulu. Ini KPK dari 42 tadi. Cara mencarinya seperti ini. Ini dimulai dari 4, 8, 12. Sama juga seperti 2, 4, 6. Nah, ternyata KPK terkecil dari dua angka tersebut yakni 4. Meskipun di sini ada yang sama juga 8. Tetapi yang paling terkecil di sini adalah 4. Kita menggunakan 4. Nah, setelah ketemu KPK-nya, kita bagi dengan koefisien X tadi. 4 dibagi 4, 1. Seterusnya 4 dibagi 2. Nah, ketika sudah dibagi, kita kalikan soal tadi dengan angka yang sudah dibagikan tadi. Nah, ketika sudah dibagikan seperti ini, kita kurangi antara soal pertama dan kedua. Setelah dikurangi, kan akan ketemu hasilnya, yakni min 11Y sama dengan min 33. Nah, ketika sudah seperti ini, min 11Y ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Loh, kenapa ini min? Kenapa 11 ini masih ada minnya? Karena 11 min 11Y ini itu bukan angka real, melainkan angka yang ada variabelnya. Otomatis ketika pindah ruas ke sebelah kanan, maka nilai Y ini tetap min. Nah, ketika sudah pindah, maka kita bagikan dengan angka yang sudah ada di sebelah kanan, yakni min 33. Lalu kita bagikan min 33 dibagi min 11, maka hasilnya akan ketemu, yakni Y min 33. Itu untuk mencari, itu menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, kita menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai X. Karena kita sudah mengetahui nilai Y-nya itu adalah 3, kita tinggal masukkan saja ke salah satu soal tadi. 4X plus 3Y sama dengan 25. 4X plus 3. Karena Y-nya ketemu nilainya 3, maka kita masukkan ke sini. 3 kali 3 sama dengan 25. 4X, lah sini 3 kali 3 sama dengan 9. Terus lanjut. 4X, lah 9-nya ini kita pindah ruas. Yang awalnya positif ketika pindah ruas menjadi min 9. Karena 9 di sini itu merupakan angka real. Otomatis ketika pindah ruas ke kanan akan berubah menjadi min 9. Lalu 25 di sini itu dikurangi 9 sama dengan 16. Lalu ketika sudah ketemu hasilnya 16, 4X ini pindah ke sebelah kanan. Karena 4X ini bukan angka real, melainkan angka yang memiliki variabel X, otomatis ketika pindah ruas itu tetap positif. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka diketahui nilai X adalah 4. Sehingga nilai X dan Y itu adalah 4 dan 3. Itu menggunakan metode gabungan. Sedangkan untuk metode grafik, beda lagi caranya. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yakni 2X min Y
sama dengan 0. X plus Y sama dengan 3. Kita cari titik potong soal pertama, yakni 2X min Y sama dengan 0. Untuk mencari titik potong sumbu X, Y-nya ini harus diganti 0 terlebih dahulu. Jadi 2X min Y sama dengan 0. 2X. Lah untuk mencari titik potong X, Y-nya ini harus diganti 0. 2X. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu Y atau mencari titik potong sumbu Y. Otomatis kebalikan dari tadi, yakni nolnya. Bukan nolnya, X-nya diganti 0. Setelah selesai diganti, ini dikalikan. Nah, 2 dikali 0 kan 0. Ternyata hasilnya akan sama di sini 0, 0. 0,0 dan X-nya juga 0,0. Otomatis kan ketika sama hasilnya kan tidak bisa dibentuk grafik. Lah kita tinggal ambil X-nya saja. X-nya itu dikasih 1 sama dengan 1. Kalau sudah kita masukkan X-nya. Kita ambil soal yang pertama ya. 2X sama dengan min Y sama dengan, maka 2 itu X-nya bukan diganti 0 lagi. Karena kan hasil pertama kan sudah diketahui. Sama-sama 0,0. Otomatis kan tidak bisa dibentuk grafik kan. Maka untuk cara mengatasi masalah seperti ini, X-nya ini bukan diganti 0 lagi. Tapi diganti 1. Lalu 2-nya ini pindah ke kanan. Otomatis menjadi 2 sama dengan Y. Maka garis melalui titik ini itu 1,2. Itu persoalan apa ya? Penyelesaian soal pertama. Yang kedua, soal kedua. Yakni sama caranya. Ketika kita ingin mencari sumbu X, Y-nya itu diganti 0. Begitu juga sebaliknya. Ketika ingin mencari sumbu Y, itu X-nya diganti 0. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mencari sumbu X, Y-nya dikasih 0. Lah, ketemu kan nilainya 3, maka X-nya sumbunya 3,0. Titik potong sumbu X, sumbu Y, ketika mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya itu diganti 0. Maka nilainya, maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Lalu kita buat grafiknya di sini. Yang mulai dari soal pertama. Soal pertama kan sumbu X-nya adalah 0,0. Yani di tengah. Y-nya 0, X-nya 0. Berarti di tengah sini. Yang kedua, 1,2. Yani X-nya 1, Y-nya 2. Ketika posisinya di sini, otomatis kan gimana ya? Tidak bisa dibuat grafik. Berarti kita harus mencari yang lurus dari angka 1 dan 2. Ternyata di sini kan kita garis dari 0 sini kita garis menuju titik yang posisinya itu sama atau segaris dengan angka 1 dan 2. Ketika sudah selesai, kita lanjut ke soal sini. Yang mana hasilnya sumbu X itu 3,0 dan sumbu Y itu 0,3. Sumbu X. X-nya kan 3. Y-nya 0. X 3 di sini. X-nya 3. Y-nya 0. Di sini kan. Terus titik potong sumbu Y. X-nya 0. Y-nya 3. X-nya 0 di sini. Y-nya 3. Nah, ketika sudah seperti ini, kita buat garis. Buat garis seperti ini. Ternyata titik potongnya itu berada pada 1, X-nya 1 dan Y-nya 2. Nah, maka dari itu, kedua garis berpotong sempurna ini
bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari kedua persamaan di atas adalah 1,2. Karena titik potongnya itu berada pada garis yang lurus dari angka 2 dan angka 1. Yang mana angka 2 ini merupakan titik sumbu Y, dan 1 ini merupakan angka dari titik sumbu X. Itu penyelesaian dari metode grafik. Yang ketiga, ini metode metrik. Kita langsung ke contoh soalnya juga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menggunakan metode metrik, yakni 2x plus y sama dengan 4, 3x min y sama dengan 6. Sebelum kita melangkah ke cara berikutnya, kita harus mengubah soal ini ke dalam bentuk matriknya terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan penyelesaian metode metrik kan. Kita harus mengubah soal yang terlebih dahulu ke dalam metode metrik, yakni dengan cara seperti ini. Ini koloman X dan ini kolom Y, kan? Y. Y kan sama dengan angka 1 kan? Dan ini variabelnya, dan ini hasilnya. Sesuai dengan rumus. Nah, ketika kita sudah mengubah dari bentuk aslinya ke dalam bentuk metrik, kita tinggal pilih apa menggunakan cara inverse, apa determinan. Karena di dalam penyelesaian metode metrik ini tuh ada dua cara. Yang pertama cara inverse, yang kedua cara determinan. Cara inverse itu ada rumusnya tersendiri. Begitu juga dengan cara determinan. Kalau cara inverse itu A kali X sama dengan B, X sama dengan A inverse kali B. Sebelum kita mengalihkan menggunakan cara pertama, kita harus mencari A inverse-nya terlebih dahulu. A-nya, A ini, dari rumus ini, nilainya ini. 2, 1, 3, min 1. Itu nilai dari A. Lalu ketika kita ingin mencari A inverse, kita gabungkan. Jadikan 1 per 2, kalikan silang. 2 kali min 1, min dikurangi. Ini dikurangi. Dikurangi 1 kali 3. Ya, ketika sudah selesai seperti itu, kita tukar atau kali join. Yani yang awalnya 2 di atas itu ditukar silang dengan min 1. Otomatis angka yang tersisa itu otomatis berubah menjadi min. Contohnya seperti ini, min 1, min 3. Ketika sudah selesai seperti itu, kita kalikan. 2 kali min 1 dikurangi 1 kali 3. Hasilnya kan min 5. Ketika sudah selesai seperti itu, kita tidak usah langsung mengalihkan kolom berikutnya karena ada kolom hasil dari soal tersebut. Kalikan ini dulu. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita kalikan satu persatu. Min 1 kali 4, min 1 kali 6. Sama juga di bawah seperti itu. Min 3 kali 4, 2 kali min 6. Hasilnya sudah berbentuk matrik seperti ini. Setelah selesai, kita tinggal menjumlahkan. Min 1 kali 4 ditambah min 1 kali 6 kan hasilnya min 10. Min 3 dikali 4 ditambah 2 kali 6 sama dengan kan 0. Setelah terbentuk seperti ini, kita kalikan silang. Yakni 1 kali min 10 kan tetap min 10. Lalu min 10 dibagi min 5 itu hasilnya 2. Sama juga di bawah. 1 kali 0 kan 0. 0 bagi min 5 hasilnya 0. Maka ketemu di sana. Himpunan dari SPLV adalah 2,0. Itu cara inverse. Kalau cara determinan seperti ini, kita menggunakan delta atau lebih dikenal dengan determinan A. Bentuknya seperti ini, determinan A. Nilai dari determinan itu yang nilai yang pertama atau matrik yang awal. Sama, ini kalikan silang juga. 2 dikali min 1, dikurangi 1 kali min 3, akan ketemu hasilnya min 5 nanti. Setelah nilai delta atau determinan diketahui, maka kita mencari nilai determinan X dan determinan Y. Dengan cara, ketika kita ingin mencari nilai dari determinan X, kolom X
itu diganti dengan nilai hasil dari soal. Kolom X itu diganti dengan nilai soal. Diganti dengan ini, nilai soal. Diganti dengan awalnya kan kolom X kan 2, 3. Karena kita ingin mencari nilai determinan X, kita mengganti nilai kolom X ini dengan nilai hasil. Hasil 4 dan 6 ini kan nilai hasil dari soal. Setelah selesai, kita kalikan silang juga. 4 kali min 1 dikurangi 1 kali 6, ketemu hasilnya min 10. Itu nilai dari determinan X. Lanjut ke determinan Y. Nah, ketika kita ingin mencari determinan Y, sama. Kita harus mengganti kolom X. Awalnya kan kolom Y, itu kan 1 min 1. Karena kita ingin mencari determinan Y, maka kolom Y ini diganti dengan nilai hasil, yakni 46. Sama caranya dengan mencari tadi. Determinan X itu ketika sudah ditukar seperti ini, kita kalikan silang juga. 2 dikali 6 dikurangi 4 kali min 3. Hasilnya 0. Nah, ketika sudah ketemu nilai dari kedua determinan ini, kita mengikuti rumus. Ketika rumus X sama dengan determinan X sama dengan dibagi delta, yakni min 10 dibagi min 5. Karena delta determinan X kan hasilnya min 10. Delta hasilnya min 5. Maka min 10 dibagi min 5 sama dengan 2. Begitu juga dengan Y. Sama caranya. Determinan Y dibagi determinan A. Determinan Y kan 0 kan. Dibagi min 5. Dibagi determinan A. Determinan kan hasilnya min 5. Maka 0 dibagi min 5 itu sama dengan 0. Maka jadi himpunan dari SPLDV di atas itu 2,0. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bahas di video kali ini ya. Semoga sahabat-sahabat mudah memahami tentang penjelasan tadi dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.